Seorang guru sekolah dasar menjadi tersangka pelaku pelecehan seksual Pegawai dengan Komisi korban Penyiaran mencapai Indonesia atau belasan KPI orang. mengaku Kini mendapat pelaku perlakuan diancam dengan pelecehan hukuman seksual hingga setelah 15 dia dan tahun perundungan yang penjara. dilakukan oleh rekan kerja. Perundungan ini terjadi sejak 2012. Oknum pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan Ia kerap mendapatkan perundungan dan pelecehan seksual sesama pria dari rekan kerja yang juga pegawai KPI. Sebenarnya Sexual harassment adalah segala macam bentuk perilaku yang bermakna seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Menurut ahli, pelecehan seksual ini merupakan persoalan yang seharusnya diletakkan pada perspektif gender. Besarnya sistem patriarki di mana laki-laki merupakan pengatur kepercayaan sosial. Sexual harassment atau pelecehan seksual ini terbagi atas dua bentuk. Yang pertama itu adalah bentuk dari fisik, dan yang kedua ialah bentuk dari non-fisik. Pada bentuk non-fisik, korban biasanya mengalami pelecehan dalam bentuk verbal, seperti memberikan tatapan bernafsu, mencurigakan, dan mengeluarkan sebutan, candaan, atau perkataan yang mengarah ke hal-hal seksual, seperti catcalling. Selanjutnya ialah fisik. Bentuk fisik ini yang sebenarnya sering terjadi di ranah publik masyarakat, seperti menyentuh, memeluk, atau mencium tanpa izin, berdiri di dekat kita, di depan maupun di belakang, berlaku so akrab, dan merasa berhak menyentuh bagian-bagian tubuh orang lain, hingga membuat kita risih dan juga merasa tidak nyaman. Setiap kejadian pasti ada akibat. Begitu juga dengan sexual harassment. Akibat atau dampak apa saja yang ditimbulkan? Yang pertama ialah naiknya tekanan darah tinggi. Yang kedua, tentu saja timbulnya depresi. Yang ketiga, terjadinya PTSD hingga keinginan untuk bunuh diri. Setelah mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan, sudah seharusnya kita mencegah diri untuk terhindar dari tindak seksual harassment ini. Berikut adalah tipsnya. Yang pertama, hindari tempat sepi. Kedua adalah mewaspadai lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, tentu saja kita harus berpakaian yang sopan. Teman-teman, semoga pengetahuan ini menciptakan kesanggupan, mengendurkan kebungkaman. Tidak pernah ada istilah orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling jaga dan saling bela, karena kita semua berharga. Stop sexual harassment.